Selamat siang, salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata. Ya, Bapak Ibu sekalian serta Adiwiyata, di sini kami akan melanjutkan program selanjutnya dari proses pembuatan pupuk organik padat (POP). Kalau yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Pak Najam dan Pak Joshua, itu POC, pupuk organik cair. Sekarang kita akan buat pupuk organik padat dengan bahan-bahannya seperti di sini, perlengkapan dan bahannya. Dan kemudian ada sampah utamanya ini yang akan dijadikan media yang selanjutnya. Oke Pak Joshua, di sini kami sudah siapkan ada namanya mol, ya kan? Kemudian ada air sebagai bahan tambahannya. Apa yang telah jelas saja Pak Joshua? Jadi mol ini Bapak Ibu kita persiapkan untuk sebagai proses fermentasi dari sampah tersebut supaya dia lebih cepat terurai dan berubah menjadi kompos ataupun pupuk. Jadi di sini Bapak Ibu dia ini kami apakan proses tempat ini untuk dijadikan pupuk organik padat. Kami memakai kira-kira ini ukurannya ini sekitar berapa ini Pak Engki? Wadah kita ini Sekitar ukuran lebarnya ini 3 kali 1,5 nih Pak Mas Andi. Sekitar 3 kali 1,5. Mungkin Bapak Ibu di sekolah masing-masing bisa membuat sesuai masing-masing selera masing-masing untuk pembuatan wadah POP-nya. Jadi kami di sini pembuatan POP-nya nanti kami campurkan air ini di sini nanti ini kami masukkan ke dalam ini satu ember ke dalam air langsung baru kita aduk pakai tangan tuh nggak apa-apa, kita aduk pakai tangan sampai dia merata. Sekitar nanti Bapak Ibu kita aduk sekitar sampai 5 atau 10 menit kita biarkan supaya air dan kandungan mol itu menyatu. Setelah itu setelah ini sudah menyatu, ini kami beserta peserta didik juga ikut membantu proses pembuatan pupuk organik padat. Ayo, Bapak Ibu, tadi sudah kita tunggu prosesnya selama sekitar 5-10 menit. Sekarang saatnya kita lakukan penyiraman secara merata. POP ini langsung ke media yang akan kita jadikan pupuk kompos yang selanjutnya. Oke, di sini kami sudah minta bantuan kepada peserta didik anak-anak kami dari kelas 6B. Ya, siap ya nak ya? Bapak siram dulu ya. Ini harus merata Bapak Ibu, harus merata ke seluruh bagian, baik yang atas ataupun yang bawah. Makanya kita butuh bantuan dari anak-anak kita untuk membantu proses pemerataan daripada POP ini ke media sampahnya. Yang di atas berubah jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas supaya kena semua. Bahasanya bahasa Sakabiani. asik.
kami di sini, saya berdiri di sini dengan teman itu Pak Henti dan peserta didik kelas 6B. Saya sebagai pengawas lapangan ingin memantau dan memonitoring hasil dari Pak Henti. Saya bertanya dulu kepada Pak Henti terkait yang Bapak lakukan ini, Ya. ini tujuannya seperti apa, Pak? Ini tujuannya Pak, kita lakukan ini. Jadi dari mall ini, ya kan, mikroorganisme lokal Ya. kita siramkan ke sini. Tujuannya supaya mikroorganisme yang sudah terbentuk di mall ini membantu proses penguraian sampah. Sampah di sini Pak, ingat, walaupun namanya sampah, tapi bukan asal sembarang sampah. Sampah di lingkungan sekolah yang kita ambil adalah daun-daunan yang mudah terurai, rumput-rumputan. Nah, itu dia. Kalau sampah seperti kayu, plastik, oke jadi masukkan Pak. Ada lagi mau tanya Pak? Banyak. Berarti untuk pembuatan ini Pak, untuk pembuatan organik padat ini, kenapa tidak bisa kita gunakan sampahnya plastik? Padahal kalau kita lihat seperti di depan halaman sekolah itu banyak plastik. Kenapa plastik itu tidak dapat dimanfaatkan? Kenapa yang digunakan sampah ini harus rumput? Seperti itu Pak. Begini, kita ada belajar tentang sampah ya kan Pak, tentang pengenalan sampah. Sampah itu dibagi dari sampah yang mudah terurai, sampah organik dan sampah tidak organik. Yang namanya sampah plastik itu Pak, plastik, kayu, terutama plastik ya Pak. Plastik itu Pak tidak mudah terurai Pak. Butuh berapa puluh tahun untuk sampah plastik supaya terurai. Itu tergantung dari susunan plastiknya juga. Bahkan ada sampah yang paling mudah dia paling cepat terurai sekitar puluhan tahun. Makanya kita gunakan sampah berupa rumput-rumputan dan dedaunan. Artinya sampah yang digunakan sampah organik. Iya betul Pak. Nah, tadi saya perhatikan untuk yang dilakukan Pak Henti tadi sudah dilaksanakan. Artinya cairan yang digunakan Bapak tadi itu butuh berapa lama waktu Pak? Artinya sampah yang ada di depan kita ini bagaimana supaya cepat menjadi komposnya seperti itu Pak? Jadi untuk pupuk organik tadi yang padat tadi itu kita berapa lama nunggu Pak? Nah kalau proses penguraiannya Pak itu nggak bisa kita pastikan juga Pak ya. Tapi itu kan semua tergantung dari seberapa banyak kita sebarkan, kita gunakan POP-nya. Semakin banyak ya itu bisa jadi semakin cepat, karena dari proses yang tadi kita lakukan POC saja yang cair itu butuh 20 hari Pak. Makanya proses yang ini yang lebih padat ya mungkin lebih memakan waktu lebih lama, makanya kita tetap perlu pengawasan Pak, monitoring. 1 minggu kita lihat bagaimana prosesnya, 2 minggu kemudian kita lihat bagaimana keluarannya. Tetap harus kita awasi Pak, nggak bisa kita pastikan kapan selesai. Ya. Jadi apa manfaat POP ini Pak? Tadi yang sudah kita jelaskan dari awal, POP ini tujuannya untuk membantu mempercepat proses penguraian sampah organik supaya lebih cepat menjadi pupuk. Ya, maksudnya kegunaannya untuk tanaman. Misalnya tanaman seperti apa Pak? Karena kita lihat di lingkungan sekolah ini kan ada berbagai tanaman. Apakah bisa ini digunakan untuk tanaman yang ada di sebelah sekolah? Bisa. Atau bagaimana Pak? Oh bisa sekali Pak, luar biasa malah itu Pak. Namanya kita gunakan kan pupuk yang kita buat secara alami ya, alami bukan bahan kimia. Yang namanya alami pasti lebih banyak manfaatnya dan lebih banyak kelebihannya, positifnya daripada yang menggunakan bahan kimia Pak. Lagi yang di lingkungan sekolah kita kan pohon-pohonan atau mungkin nanti ibu-ibunya mau pakai untuk tanam cabai barangkali ya Pak ya. Ya, artinya untuk pembuatan POP ini Pak secara alami dari segi ekonomi kita bisa terbantu. Betul sekali Pak, lebih murah ya kan, murah meriah tapi nggak muntah ya Pak ya. Iya. Pak, terima kasih. Dari yang kita amati hari ini, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan. Ternyata untuk pembuatan POP ini dibutuhkan yaitu sampah yang terbuat dari bahan organik. Apa manfaatnya? Tadi sudah disampaikan oleh tim pengelola sampah. Manfaatnya sangat banyak. Artinya manfaat POP ini dapat digunakan untuk tanaman-tanaman mungkin yang ada di sekitar sekolah kita. Dan manfaat yang lain untuk pembuatan POP ini bisa digunakan ke tanaman yang lain, mungkin bisa digunakan di sekitar rumah kita, seperti itu.
Ya. Oke, sekian proses pelaksanaan atau proses pembuatan PUP dari langkah pertama sampai langkah terakhir tadi sudah kami lakukan bersama dengan Bapak pengawas langsung atau dengan para peserta didik. Jadi dari awal sampai akhir yang kita tahu adalah PUP itu pupuk organik padat, walaupun sebenarnya bentuknya cair, tapi tujuannya untuk memadatkan sampah organik yang ada dengan menggunakan bantuan dari mol yang dicampur dengan air. Oke, bagi Bapak Ibu, yang namanya proses itu pasti butuh waktu, namanya proses. Makanya apa yang sudah kita lakukan tetap harus kita pantau, tetap harus kita amati bersama-sama, karena jadi atau tidaknya itu adalah hasil kita bersama. Sekian dan terima kasih. Salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata.